Jadi gini, ada aurat yang disepakati, ada aurat yang diperselisihkan. Aurat yang disepakati itu adalah kubul wa dubur. Ulama sepakat bahwasanya kubul wa dubur itu adalah aurat. Sepakat, nggak ada satu menyelisihi. Kedua, terkait dengan paha. Paha ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia aurat ataukah tidak? Karena ada dua hadis yang bertentangan. Hadis pertama, ma baina surrati wa rukbati aurah, antara pusar dan lutut itu adalah aurat. Menuntut paha adalah aurat. Tapi di beberapa hadis yang lain, Nabi sendiri terbuka apa? Pahanya. Kayak kasus Utsman. Ketika Umar masuk, Abu Bakar masuk, pahanya masih terbuka. Umar masuk, terbuka. Ketika Utsman datang, tar dulu. Nabi merapikan pahanya itu, tutup pahanya. Aisyah nanya, loh kenapa kok ketika ada Utsman ditutup? Kata Nabi, ala astahyi mimma yastahi minul malaika. Kenapa aku nggak malu kepada dia, malaikat aja malu sama dia ini terbuka auratnya. Dan ditutupinya bukan karena aurat, tapi karena malu. Kemudian Nabi alaihi salatu juga ketika naik kuda terbuka auratnya. Maka dua hadis ini menjadi kontradiksi dalam memahaminya. Sehingga yang paling kuat dari memahami ini ucapan Ibnul Qayyim dalam kitab Tahdzibus Sunan, bahwasanya aurat itu terbagi dua, ada aurat mughalladhah dan ada aurat mukhaffafah. Aurat yang keras, yang enggak boleh untuk dibuka bagaimanapun keadaannya adalah kubul wa dubur. Dan ada aurat yang ringan, tetap dinamakan aurat, tapi kalau andai kata terbuka tanpa sengaja atau memang ya terbuka gitu ya, itu enggak perlu kita bersikeras dalam mengingkarinya, karena Nabi juga termasuk terbuka juga, cuma jangan dijadikan kebiasaan terbuka gitu kan. Cuma kalau terkadang terbuka, kita nggak boleh ya, tekan kasih tahu itu aurat dibuka, ditutup aja lebih afdal begitu, karena bagaimanapun dikatakan aurat. Nah, pemahaman yang kedua, kalau sudah paham itu aurat, maka yang namanya aurat itu memiliki dua tuntutan. Tuntutan pertama adalah tidak terbuka. Tuntutan yang kedua tidak terbentuk. Itu namanya aurat. Jadi jangan difahami poin pertama saja tanpa memahami poin yang kedua. Oleh karenanya, kenapa aurat wanita tidak boleh terbentuk? Kan kalau andai kata cukup terbuka, tertutup aja, pakai baju singset ya orang popo gitu kan, ya enggak? Karena bukan itu, karena ada dua tuntutan, antara menutupi dan antara tidak membentuk. Nah, di dalam sholat itu ada syaratnya sholat menutupi aurat, itu bahasanya menutupi tidak terbatas pada nggak kelihatan, tapi nggak boleh membentuk. Jadi kalau sampai membentuk auratnya ketika sholat, walaupun nggak kelihatan batal. Jadi andai kata sholat nggo celana ketate pol sehingga ketok bentuk auratnya, maka itu bisa menjadi batal, karena dia termasuk tidak menutupi auratnya. Kok bisa? Karena menutupi itu memiliki dua
konsekuensi. Konsekuensi pertama tidak terlihat kulitnya, konsekuensi kedua tidak membentuk. Itu harus dipahami. Jadi fakihnya itu begitu. Jadi jangan fakihnya nggak kelihatan kulitnya. Nah iki upamane kelihatan sak kulitnya kelihatan, sak bentuknya kelihatan, tambah luwih kacola lagi. Itu maksudnya. Oleh karenanya bagi teman-teman yang pakai celana pas ketika pakai celana dianjurkan tidak terlalu kelihatan membentuk. Usahakan, kita bukan bahas nggak boleh pakai celananya, bukan, tapi hendaknya agak lebar, agak longgar supaya tidak membentuk aurat, baik itu aurat mughalladhanya, aurat yang mughalladhanya. Apalagi yang lebih keras ketika sholat, karena syarat sahnya sholat itu harus menutup aurat. Itu salah sahnya loh. Jadi kalau sampai terlihat atau terbentuk, maka bisa jadi sholatnya itu tidak sah. Makanya pakai sarung atau pakai jubah atau yang lain ketika sholat itu.